tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Doa bagi pemulihan kota. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi. Yeremia 33 ayat 9a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pemulihan terjadi hanya oleh kuasa Tuhan. Pemulihan Tuhan bagi sebuah kota akan berdampak besar bagi umat dalam kota itu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan suara Tuhan. Namun sayangnya, bangsa ini tidak juga bertobat atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga keadilan Allah dinyatakan atas kota Yerusalem. Firman Tuhan itu disampaikan kepada Yeremia untuk kedua kalinya, ayat 1. Karena Tuhan mengasihi penduduk kota Yerusalem dan ingin memulihkannya. Di tempat penahanannya, Nabi Yeremia berharap hanya kepada Tuhan, Allah Israel sebagai pencipta, ayat 2. Lalu Tuhan menyatakan agar bangsa Israel berseru kepadanya dan ia akan melakukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami dan yang tidak diketahui bagi kota itu, ayat 3. 1. Tuhan memulihkan, ayat 4 sampai ayat 7. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia mengenai rumah-rumah di Yerusalem dan di gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan. Juga orang-orang Kastim yang akan masuk ke Yerusalem, sehingga kota itu penuh dengan bangkai manusia. Ayat 4 dan ayat 5. Banyaknya korban jiwa menjadi tanda murka Allah karena umat Tuhan tidak mau bertobat, bahkan menolak berita yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia mulai menyampaikan janji pemulihan bagi Yerusalem, ayat 6. Allah tidak pernah lupa kepada janji yang telah disampaikannya. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan adalah bentuk pemeliharaan Tuhan secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan keamanan berarti bebas dari serangan bangsa-bangsa lain. 2. Tuhan mentahirkan, ayat 8. Selain penderitaan secara fisik, kerohanian bangsa Yehuda mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Itu berarti mereka harus berjuang untuk menjalani penghukuman Tuhan tanpa pertolongan dari Tuhan. Namun Allah akan mentahirkan dan mengampuni mereka. Kata mentahirkan memiliki makna menjadikan bersinar dan tidak terkontaminasi. Allah berjanji untuk memulihkan keadaan Israel dan Yehuda. Maka mereka tidak akan terpengaruh moralitas buruk bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Malahan mereka bersinar, memberkati bangsa-bangsa di sekitarnya. 3. Tuhan membangun, ayat 7 dan 9. Membangun merupakan jawaban dari keadaan yang dialami oleh Yehuda pada saat itu. Pembangunan kembali oleh Allah bukanlah janji akan sebuah negara khayalan, tetapi pembangunan kembali negeri yang dahulu pernah ada dan akan dibangun lagi sama seperti pertama kali ia dibangun. Allah akan menjadikan kota ini pokok kegirangan. Kegirangan Israel dan Yehuda akan membuat segala bangsa di bumi mendengar kebajikan Allah. Bangsa-bangsa tidak akan lagi memandang rendah negeri ini, tetapi mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan atas pemulihan di negara ini. Sebab Yerusalem berseru kepada nama Tuhan. Kiranya kebaikan dan kedamaian diberikan Tuhan kepada Yerusalem. Sahabat Iktus, jika umat Tuhan mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari segala dosa-dosa dan kejahatannya, maka Ia akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Bagian kita adalah merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, dan berbalik dari segala kejahatan.
dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, memulihkan keadaan kita. Pemulihan dari Tuhan bagi kota di mana saya berada akan menjadikan kota ini dalam keadaan yang jauh lebih baik. Saya mengimani bahwa Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, bahkan menyingkapkan kesejahteraan dan keamanannya. Tuhan mentahirkannya dari segala dosa dan kejahatan, dan di dalam nama Yesus, kota ini menjadi kota yang ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah di depan segala bangsa di bumi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya berseru kepada Tuhan agar kota di mana saya berada mengalami pemulihan? Bersediakah saya merendahkan diri di hadapan Tuhan agar Ia mentahirkan kota ini? Apakah saya berani mempercayai bahwa Tuhan sanggup membangun kota ini menjadi kehormatan bagi namanya? Tuhan Yesus, saya bersedia berdiri di hadapan-Mu bagi kota ini. Ampuni kami dan pulihkanlah keadaan kami. Nyatakanlah belas kasihan-Mu atas kami. Kami berada di masa pandemi dan keterpurukan di segala bidang. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi kota ini. Terlebih ya Tuhan, kerjakanlah kebangunan rohani dan bangkitkanlah orang-orang yang hidup menghormati-Mu, sehingga kota ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Amin. Berikanlah hati yang mengasihi kota ini, taruhlah kesetiaan untuk berdoa. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang